Ada kabar terbaru dari anaknya Nikita Mirzani. Laura Mirzani diberitakan sudah memiliki kekasih baru, seorang bule yang tampan. Dan fotonya Laura juga semakin cantik. Semoga ini bertanda baik untuk kesehatan jiwa raga Laura ke depannya. Nah, yang ingin saya prediksi, bagaimanakah sebenarnya perasaan Laura pada cowok ini? Apakah mereka memang sudah berpacaran? Ataukah ini sebagai solusi atas jalan keluar untuk masalah Laura? Karena kita tahu Laura ini kelemahannya di cowok, sehingga ada upaya untuk menyelesaikan masalah Laura agar bisa melupakan Fadil dengan menghadirkan cowok tersebut di dalam kehidupannya. Apakah seperti itu? Mari kita ungkap di sini. Dan mohon maaf ya, suara saya agak habis karena beberapa hari saya kan nggak ngonten karena sakit hati. Kita kembali ke masalah Laura. Laura, bagaimanakah pandanganmu terkait sosok bule tersebut? Harga diri, kedudukan. Jadi bisa dibilang Laura juga menyukai cowok itu, merasa dihargai, merasa ditempatkan di tempat yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, apakah kamu mencintai orang tersebut? Abu Dance sangat-sangat mencintai. Ada simbol peti kekayaan. Nah, kalau kita tanyakan masalah asmara, berarti Laura sangat-sangat mencintai cowok tersebut. Apakah kamu sudah melupakan Fadil atau sudah tidak mencintai Fadil? Rinoval, ada perubahan sih, dilambangkan sinar matahari. Sudah mengalami perubahan-perubahan, mungkin sudah mengalami penurunan. Kemudian harapanmu pada cowok ini seperti apa? Maksudnya cowok yang bule tadi. Mistis. Perasaan-perasaan yang mulai tumbuh di hati Laura. Laura berharap perasaannya juga diterima dengan baik oleh cowok tersebut. Selanjutnya, harapan pada cowok tersebut, harapannya bisa bergembira bersama, bisa sukacita bersama dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Joy-nya keluar ya. Jadi dari kelima kartu ini saya bisa mengartikan bahwa Laura ini sangat-sangat suka pada cowok tersebut. Dia merasa dihargai, ditempatkan pada sebagaimana mestinya, sebagai seorang kekasih, sebagai seorang anak dari seorang artis. Tentunya ini sangat-sangat membuat Laura bangga, Laura kagum dan lain sebagainya pada cowok tersebut. Makanya di sini rasa sukanya pada cowok tersebut semakin menggila, semakin Abu Dance. Tergila-gila Laura pada cowok tersebut. Dan sedikit demi sedikit karena hadirnya cowok itu, perasaannya pada Fadil pupus sedikit demi sedikit. Dan tumbuhlah perasaan rasa-rasa yang begitu spesial pada cowok tersebut. Dan harapannya dengan cowok tersebut Laura bisa bahagia. Kita flashback ke belakang. Beberapa hari yang lalu, bulan kemarin itu, Laura sudah keluar dari rumah amannya. Kemudian terjadi gonjang-ganjing. Dan saat ini konon kabarnya sudah ikut di rumah budenya. Itu pun menjadi kabar yang gonjang-ganjing. Ketika ikut di rumah budenya, tiba-tiba muncul berita-berita adanya cowok yang menjalin hubungan dengan Laura. Mari kita gali di sini, apakah cowok itu tulus mencintai Laura, ataukah ada tendensi yang lainnya, atau ada motivasi-motivasi yang lainnya. Ada despondensi dari pihak cowoknya, sepertinya dia kurang tulus untuk bisa mencintai Laura. Ada despondensi itu kayak kesedihan, terus kayak kecemasan dan lain sebagainya. Jadi
dia melakukan pendekatan kepada Laura atau menjalin hubungan dengan Laura tidak dengan ketulusan. Apakah kamu terpaksa melakukan itu? Balance. Ada simbol timbangan setelah ditimbang-timbang semuanya itu. Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan, pada akhirnya dia melakukan pendekatan pada Laura. Ada simbol balance, simbol dari seorang memegang timbangan dan di bawahnya ini ada 3 orang yang cemberut. Yang artinya menuntut sebuah keadilan walaupun orang-orang di sekitarnya kurang menyukai. Nah, kurang menyukai ini tentunya dari timnya Fadil ya. Karena harapannya dengan manfaatin Laura mereka bisa memuluskan rencana-rencananya terkait proses hukum. Tapi ternyata saat ini Laura ternyata sudah memiliki kekasih yang lainnya. Cuman cowoknya ini ternyata nggak tulus pada Laura. Perseverance, ketekunan. Walaupun awalnya si cowok ini kurang tulus pada Laura, tapi dengan usaha-usahanya yang tekun, apa yang akan terjadi ya? Melayani Laura, dilambangkan melayani seseorang yang sakit. Jadi begini teman-teman. Kalau dilihat dari kartunya si cowoknya ini tidak tulus mencintai Laura. Mungkin dikondisikan untuk mendekati Laura, untuk menyembuhkan jiwa Laura yang sedang sakit. Seperti yang saya bilang di awal, Laura ini kelemahannya di laki-laki. Penyembuhannya pun juga bisa melalui laki-laki. Nah, tentunya laki-laki ini seseorang yang harus memiliki kepekaan tentang masalah kejiwaan. Dan di sini juga ada simbol servis. Seorang laki-laki tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada Laura yang ada kaitannya dengan kesehatan mental Laura. Ini sebagai salah satu cara mungkin dari keluarga Laura untuk memberikan kesembuhan yang lebih cepat kepada Laura. Ada simbol trikerit di budaya. Jadi saya mengartikan si cowok ini mungkin memang diperuntukkan, dikirim oleh seseorang atau keluarganya Laura untuk bisa membantu kesembuhan Laura. Tapi kalau masalah cinta, si cowok ini gak cinta pada Laura. Lauranya sendiri yang jatuh cinta kepada si cowoknya untuk saat ini. Tapi ya semoga saja ke depannya dengan seiring waktu mereka bisa sering bertemu, akan tumbuh perasaan suka dari si cowok ini kepada Laura. Semoga saja begitu. Jadi tugas si cowok ini adalah untuk memberikan pendampingan kepada Laura. Pendampingan dalam hal misalnya teman ngobrol, teman curhat, dan lain sebagainya yang bisa membuat Laura ini bisa sedikit demi sedikit melupakan Fadil ini. Pikirannya kepada Fadil sedikit demi sedikit bisa beralih ke si cowok yang cakep ini tadi. Seperti itu. Lanjut. Bagaimanakah hubungan mereka ke depannya nanti? Passion, ada semangat. Completion, permasalahan yang komplit. Hubungan orang tua dan anak. Seperti yang saya bilang tadi sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah Laura. Ya. 2 kartu lagi. Jalan buntu. Duka cita. Jadi begini. Hubungan kedepannya Laura dengan cowok ini sepertinya susah berlanjut. Dikarenakan memang cowok ini dihadirkan dari pihak keluarga Laura untuk bisa mengatasi jalan buntu yang sudah terjadi saat ini terkait dari masalah-masalah yang begitu komplit yang sudah mendera Laura, dan ini sangat menyedihkan buat Laura dan keluarganya. Makanya dihadirkan sosok itu untuk memberikan penyemangat kepada Laura terkait hidup ke depannya dan juga terkait dari pelayanan kesehatan kepada Laura.
kesehatan jiwa Lora tentu. Seperti itu ya teman-teman, yang terbaik saja untuk Lora dan keluarganya. Semoga dengan cara ini Lora bisa kembali stabil kejiwaannya, kembali ceria, dan kembali menjadi sosok seseorang yang memang seperti usianya, tidak dewasa sebelum waktunya kayak gitu. Semoga bisa kembali pulih kejiwaannya.